Salam, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salve. Terima kasih untuk pengurus KMK UPB dan juga para anggota KMK UPB dan juga para mahasiswa Katolik Universitas Pancabakti yang telah bergabung di dalam Google Meet ini. Mari kita buka kegiatan bimbingan, penyuluhan, dan katekese kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat karunia-Mu. Engkau telah memilih kami menjadi pengikut Yesus Kristus. Engkau memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk menjadi saksi-saksi iman yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Semoga kami para putra-putrimu selalu membawa kabar sukacita dan kegembiraan dimanapun kami berada, terutama dalam jiwa kemudaan kami, khusus kami para pengurus KMK UPB dan anggota KMK UPB, agar bersatu padu hidup rukun, damai, dan sejahtera dalam melayani sesama kami, mahasiswa Katolik Universitas Pancabakti, dan juga melayani umat dan masyarakat dimanapun kami bekerja, berkarya, dan tinggal. Berkatilah kegiatan ini agar berguna bagi tumbuh kembang iman kami, agar kami menjadi pribadi yang terus dididik oleh firman dan sabda-Mu, menjadi pribadi yang bijaksana, jadi terang dan garam, dan selalu memberikan kabar sukacita dan kegembiraan akan cinta kasih Yesus Kristus dalam tingkah laku kami. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita lanjutkan pertemuan kita setelah kita tahu bahwa ada suara hati pertama, suara hati kedua, dan suara hati yang ketiga. Kita masuk ke suara hati yang matang. Perkembangan kematangan suara hati seseorang bukanlah proses yang sederhana. Jadi kalau kita berbicara tentang perkembangan suara hati kita, bukanlah suatu proses yang mudah dan juga bukan proses yang sederhana. Itu adalah proses yang kompleks, dinamis. Tidak bisa kita instan. Karena suara hati itu adalah perkembangan hidup kita. Karena suara hati itu adalah anugerah yang diberikan Tuhan Allah kepada kita agar selalu menjadi pribadi yang seturut kehendak Allah. Kita hidup menuju Kristus dan akan kembali kepada Kristus. Banyak orang muda bertanya-tanya, terutama orang muda yang beriman Katolik, beriman Kristiani, beriman Kristen. Mengapa saya menjadi pengikut Kristus? Jawabannya, bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun bisa sampai ke rumah Bapakku tanpa melalui aku. Dan tidak ada nama di kolong langit ini selain nama Yesus yang dapat menghantar kita ke hadapan Bapa di surga. Bukan yang berteriak Tuhan, Tuhan yang akan diselamatkan, tetapi yang melaksanakan kehendak Bapakku di surga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, masuklah dan berjuanglah. Karena jalan kebenaran itu sempit, tetapi jalan kebinasaan terbuka lebar. Tak selai rambutmu pun tidak dihitung oleh Bapa di surga. Barang siapa menyesatkan anak kecil ini, hendaknya digantung batu kilangan di lehernya dan dicampakkan ke dalam laut. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hendaknya kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, proses tersebut lebih merupakan tugas seumur hidup dalam keterbukaan dan refleksi diri yang kritis. Suatu proses untuk mengaktualkan komitmen pribadi di bidang moral dan pencarian terus-menerus terhadap kebenaran dan makna yang lebih dalam yang didasarkan pada pengalaman hidup. Bersyukur kita dalam kemudaan kita bisa menjadi pengurus KMK UPB, menjadi anggota KMK UPB, menjadi mahasiswa Katolik Universitas Pancabakti Pontianak. Bersyukur kita bisa masuk di dalam gereja Katolik di kampus yang namanya KMK UPB. Dan kita bersyukur memiliki KMK UPB yang sudah 27 tahun berkarya, ya,
sehingga kita mampu menjadi pribadi yang menjadi saksi-saksi Kristus. Tugas gereja atau tugas kita ya adalah yang pertama ya liturgia, menguduskan. Yang kedua adalah kerigma, pewartaan. Yang ketiga koinonia, persekutuan. Keempat adalah diakonia, pelayanan. Yang kelima martiria, kesaksian iman. Nah, jadi bersyukur kita menjadi pengikut Kristus. Karena hidup atau mati adalah keuntungan bagiku. Karena Kristus Yesuslah yang hidup di dalam diriku. Itulah suatu ucapan Santo Paulus yang luar biasa. Jadi kita berbahagia menjadi pengikut Kristus. Dengan demikian tentunya pembentukan suara hati berhubungan erat dengan ajaran kitab suci Perjanjian Baru yang menyatakan bahwa jawaban terhadap panggilan Yesus tak pernah merupakan ya yang pasti. Jadi kita menjawab itu bukan ya yang pasti, tetapi suatu proses pertobatan bertahap yang terus-menerus. Jadi kita bertahap terus-menerus. Maka dalam gereja Katolik kalau kita mengikuti misa atau perayaan Ekaristi atau ibadat pada hari Minggu di gereja Katolik, kita akan melakukan pertobatan umum. Ya, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Karena memang kita tidak menjawab iya yang pasti. Kita adalah berproses terus. Maka pembinaan iman itu tidak terputus, lifetime, seumur hidup. Ketika kita masuk di kampus UPB ini, luar biasa kita bersyukur. Ada gereja yang melayani kita, yaitu KMK UPB, Santo Fransiskus Assisi. Itulah gerejanya. Banyak yang berpikir gereja itu gedung gereja. Itu keliru. Ya. Gedung gereja itu tempat ibadat kita, ya, tetapi kitalah gereja, Kenisah, Roh Kudus. Setiap kali kita ya menjadi pengikut Kristus, berarti kita adalah Kenisah Roh Kudus. Nah, Kenisah Roh Kudus itu berarti kita menjadi pribadi yang ya selalu mengikuti kehendak Allah. Nah, kita bisa belajar dari seorang tokoh, Edward Cousins namanya. Edward Cousins ini mencirikan suara hati yang matang sebagai mengandung 3 karakteristik dasar. Ya, ada 3 karakteristik dasar. Yang pertama, suara hati yang matang mengakui secara lebih jelas ambiguitas dan keterbatasannya. Jadi suara hati yang matang itu mengakui secara lebih jelas ambiguitas dan keterbatasannya. Jadi kita sebagai pengikut Kristus itu, kita pasti diombang-ambingkan. Ya, kita tahu perjalanan murid-murid Yesus bersama Yesus menyeberangi Danau Galilea. Dan apa yang terjadi? Angin ribut. Jadi murid-muridnya sudah ketakutan dan Yesus tenang-tenang saja tidur di buritan. Lalu karena sudah ketakutan, apa yang terjadi? Murid-murid Yesus membangunkan Yesus. Setelah itu, ya kan, Yesus mengatakan, sampai kapankah engkau tidak percaya? Ya kan? Lalu dihardiknya angin dan badai itu, ya tenang lagi. Sampai mereka bilang, orang seperti apa Yesus itu? Nah, jadi ambiguitas dan keterbatasannya. Makanya kita sebagai pengikut Kristus itu ya mengalami ambiguitas, kebingungan dan keterbatasan. Dan kita harus sadari itu. Dan itulah yang membuat kita selalu bertanya-tanya, siapakah aku ini Tuhan? Ya. Bahkan ada lagu, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Nah, dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Nah, itu kan jawabannya. Jadi lagu itu bukan hanya sekedar lagu. Lagu itu adalah ungkapan perasaan hati atau suara hati karena kebingungan dan keterbatasan. Dalam hal ini pribadi yang matang semakin memahami keterbatasan manusia, keberadaan kejahatan yang memang nyata, dan apa yang bisa dilakukan atau tak bisa dilakukan dalam situasi tertentu. Jadi kita akan mengetahui mana yang baik dan mana yang jahat. Ya, kalau kita melanggar 10 perintah Allah, 5 perintah gereja itu berarti kita jahat. Melanggar firman dan sabda Tuhan Yesus dalam perjanjian baru itu berarti kita jahat.
maka kita berdosa. Saya berdosa, sungguh berdosa. Ya. Jadi kita tidak datang ke gereja pada hari Minggu, tidak misa, berarti kita jahat. Supaya kita kembali berdamai dengan Allah, siapa yang mendamaikan? Yesus Kristus. Maka kita harus menerima sakramen pertobatan. Ya. Dan untuk itu kita menjadi pribadi yang selalu menyandarkan diri pada kehendak Tuhan. Nah, kita tahu apa yang jahat, berbuat cabul, itu jahat. Misalnya nonton film porno, ya kan? Dan sebagainya. Apalagi berzina, apalagi mencuri, apalagi tidak menghormati orang tua, tidak menguduskan hari Tuhan. Berarti jahat. Nah, yang baik adalah mengikuti perintah dan kehendak Allah. Jadi saudara-saudari yang terkasih, jangan pernah gurau misalnya. Mohon maaf misalnya. Banyak orang sering gurau, ya kan? Kawin sering, nikah belum. Salah. Itu jinah yang sering kali. Ya kan? Karena perkawinan itu adalah lambang kesucian di hadapan Allah. Laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya menjadi satu daging. Ya. Jadi ada dialog. Bagaimana Yesus mengatakan kepada orang Yahudi, ya, kamu sesat, ya. Pada Musa memberikan surat cerai kepada kamu karena ketegaran tengkukmu, ketegaran hatimu, ya. Tapi pada mulanya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya menjadi satu daging. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita tidak memahami ini, kita akan tersesat dalam pergaulan bebas, ya. Kita lalu tidak memaknai keperjakan dan keperawanan kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan Allah, dan kita akan menerima sakramen perkawinan suci, ya kan, pernikahan suci. Nah, itu harus dipahami oleh kaum muda, apalagi kita tinggal di kos, tidak tahu yang jahat dan tidak tahu yang baik. Ya, kita akan berdampak buruk pada pertumbuhan kita dan terutama suara hati kita. Tetapi keterbatasan ini disadari dan dipahami oleh orang Kristen bukanlah sumber kekacauan. Nah, ingat itu. Kita memang terbatas karena kita adalah manusia. Nah, keterbatasan kita itu ya akan menjadikan diri kita menyandarkan diri pada kehendak Allah. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu? Dengan apa akan kubalas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Itulah ya, karena kita terbatas, kita memuji dan menyembah Tuhan. Kalau kita tidak datang ke gereja pada hari Minggu, berarti kita tidak mau memuji Tuhan Allah. Berarti kita melawan kehendak Allah. Ya, siapa yang melawan kehendak Allah? Itu Satan namanya. Dalam bahasa Ibrani penantang namanya. Nah, jadi kalau kita ingin mengusir iblis, ya, itu ada syaratnya. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, dia akan lari daripadamu. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, di situ kita tahu dalam keterbatasan itu kehadiran Yesus Kristus dan Roh Kudus lebih merupakan sumber esensial bagi kekuatan dan penyangga karya dan tindakan orang Kristen di dunia. Jadi karena kehadiran Yesus Kristus dan Roh Kudus, ini membuat manusia yang terbatas itu menjadi sumber esensial yang paling penting bagi kekuatan dan penyangga karya dan tindakan orang Kristen di dunia ini. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Jadi kita harus tahu bahwa kita ini orang berdosa. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Maka kehadiran Kristus dan Roh Kudus itu juga merupakan dukungan dan sumber kekuatan bagi komitmen kita sebagai orang Kristen sejati. Jadi kita harus punya komitmen menjadi orang Kristen yang sejati. Di kampus bagaimana kita menjadi orang Kristen atau orang Katolik yang sejati. Ya, ikutilah kegiatan KMKUPB dari awal sampai akhir, dari semester 1 sampai semester 8 sampai selesai wisuda. Setelah menjadi alumni juga terus mendoakan saudara-saudarinya, adik-adiknya untuk segera selesai kuliah, ya. Jadi ada persekutuan doa di situ, ya. Banyak yang berpikir itu persekutuan doa itu apa? Hanya untuk orang karismatik. Tidak, persekutuan doa itu ya kita berdoa bersama, ya, untuk mendoakan
senior-senior kita agar cepat selesai. Ya, maka permohonan-permohonan itu terus dipanjatkan ke hadirat Tuhan karena kita adalah pengikut Kristus dengan perantaraan Yesus Kristus. Berikutnya yang kedua, suara hati yang matang mampu memahami bahwa pertumbuhan dalam kehidupan spiritual itu meliputi adanya penderitaan di dunia ini. Suara hati Kristiani yang matang menambahkan pada kesadaran akan adanya derita ini suatu penghargaan atas wafat dan kebangkitan Kristus Yesus. Jadi, ya, puncak dari segala puncak iman kita itu adalah Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus itu memberikan tubuh dan darahnya. Ya, melalui karya, wafat, dan kebangkitannya, Yesus Kristus memberikan makna yang terdalam bagi iman kita. Maka kata Santo Paulus, sia-sialah iman kita kalau Yesus Kristus tidak wafat dan bangkit pada hari ketiga. Nah, itu adalah pernyataan terbesar dari iman kita. Ya, jadi mujizat terbesar yang diberikan Yesus Kristus kepada seluruh umat manusia adalah wafat dan kebangkitannya. Dan kebangkitannya itu menebus dosa-dosa manusia. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai konsekuensinya pertumbuhan dalam kehidupan Kristiani bukanlah sesuatu yang sederhana. Suatu pengembaraan ideal dalam bermacam-macam pengalaman. Pertumbuhan kehidupan Kristiani mencakup panggilan para rasul, suatu panggilan yang memunculkan tuntunan dan pengorbanan yang pasti. Jadi ketika kita dibaptis, kita menjadi putra-putri Allah. Diangkat Yesus Kristus menjadi putra-putri Allah. Menjadi pengikut Kristus atau murid-murid Kristus, menjadi kenisah Roh Kudus, menjadi ciptaan baru dan memperoleh karunia keselamatan. Ya, jadi jelas di situ. Nah, sebelum dunia dijadikan, engkau telah dipilih Allah, engkau telah dilukis di telapak tangan Allah. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang membuat kita menjadi pribadi yang selalu bingung? Tadi udah dijelaskan, ya, karena memang kita adalah manusia yang ambiguitas dan terbatas. Dan kita tahu bahwa kita harus menyandarkan diri pada kekuatan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Nah, itu. Nah, jadi jelaslah di situ, ya. Pertumbuhan kehidupan Kristiani mencakup panggilan para rasul. Jadi, tugas kita jelas itu. Ketika kita dibaptiskan, kita memperoleh karunia imam, nabi, dan raja. Maksudnya imam, kita bisa berdoa kepada Yesus Kristus melalui perantaraan Yesus Kristus dan menyebut Tuhan itu Bapa. Hanya orang Kristen loh yang bisa menyebut Tuhan itu Bapa. Ya. Orang berkeyakinan lain yang tidak bisa menyebut Tuhan itu Bapa. Ya. Itu juga kita memperoleh karunia nabi-nabi, itu kan artinya kita melakukan pewartaan, evangelisasi. Ya, Raja itu kita memperoleh kekuasaan yang berasal dari kerajaan surga untuk mewartakan kabar sukacita, kabar kegembiraan. Makanya Injil itu adalah kabar gembira yang berasal dari Tuhan Allah melalui perantaraan Yesus Kristus. Jadi banyak di antara kita itu harus paham. Makanya supaya kita memahami itu, kita harus rajin membaca kitab suci. Ya, saya sampaikan bagaimana membentuk diri kita itu. Saya menggunakan istilah duit. Ada duit, ya kan? Kalau kita tahu tuh Yesus menggunakan mata uang, duit maupun talenta. Ya. Lalu di dunia ini kan segala-galanya pakai duit, tetapi duit bukan segala-galanya. Tetapi yang dimaksud duit ini adalah singkatan, D-nya doa dan firman. Ya, bagaimana kita memproses diri kita agar beriman terus-menerus dan berkembang konsisten dengan komitmen sesuai dengan janji baptis kita. Ya, doa dan firman. Berikutnya usaha dan pelayanan yang baik dan benar. Ya. Selanjutnya I-nya iman dan takwa kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. T-nya tabah dan setia mengikuti jalan salib Yesus Kristus. Maka di gereja Katolik itu ada 14 perhentian jalan salib Yesus Kristus yang selalu kita akan lakukan pada saat Jumat pada masa Prapaskah dan puncaknya Jumat Agung. Ya, jalan salib Yesus Kristus itu dipajang bukan hanya untuk dekorasi di gereja Katolik, tetapi itu adalah devosional, sebagai stasi-stasi yang kita harus renungkan. Dan terakhirnya adalah perhentian yang paling terakhir, adalah perhentian di mana Yesus, dia wafat di kayu salib.
Dan habis itu ya Yesus dimakamkan, diturunkan dari salib dan dimakamkan. Dan ya puncaknya adalah kebangkitan. Jadi 14 perhentian itu kan melambangkan bagaimana kita bersikap sebagai orang Katolik, orang Kristiani. Saudara-saudari yang terkasih, yang ketiga, suara hati yang matang menyatakan secara tidak langsung penerimaan atas tanggung jawab terhadap hidup dan perilaku kita sendiri. Jadi bagaimana penerimaan hidup dan perilaku kita sendiri? Apakah kita sudah menuju jalan kesucian, kekudusan? Banyak orang bertanya, ya kan? Menjadi suci dan kudus itu sulit? Tidak. Menjadi suci dan kudus itu dengan kegiatan propan kita. Kalau kita mahasiswa, kita tidak mencontek, kita belajar terus-menerus, dan kita mengerjakan pekerjaan kita laksanakan dengan, ya kan, kehendak Tuhan Allah, ya kan, maka kita akan diberikan kekuatan untuk menyelesaikan baik tugas, ujian kita, ya, dan nilainya adalah kebahagiaan dan kegembiraan. Apalah artinya kita mendapat nilai A mencontek, tetapi kita tidak mendapatkan kebahagiaan. Justru kita mendapat yang namanya kesusahan. Ya, tanggung jawab nilai A itu kan sebenarnya kalau kita tahu, kalau kita dikasih nilai A untuk satu mata kuliah, berarti kita menguasai mata kuliah itu 80%. Itu minimal, ya kan? Kalau nilai A, kalau nilai A 85 berarti kita menguasainya 85%. Maksud nilai itu kan begitu. Jadi tolak ukur kita itu kan 80% menguasai mata kuliah itu. Makanya A. Kalau B kan berarti sekitar hanya 70%. Kalau C 60%. Nah, kalau D ya hanya 50%. Nah, kalau di bawah 50% ya E. Nah, jadi kalau kita mendapat nilai A dengan menyontek, dengan tidak belajar, dengan tidak melakukan tugas, dengan hanya pendekatan pada dosen, karena dikenal dosen, karena kita begini, begitu, dan melakukan hal-hal tindakan yang sesat, itu bukanlah suatu kemuliaan Tuhan, itu adalah suatu hal dunia dan sesuatu yang sesat. Makanya itulah jalan kekudusan. Jadi banyak orang Katolik atau orang Kristen itu menempuh jalan kekudusan itu ya dengan kegiatan-kegiatan sehari-hari. Menjadi anak yang baik, ya kan, di rumah tidak melawan orang tua, patuh, dikasih kiriman ya digunakan untuk bayar uang kuliah, bayar uang kos, ya kan. Mengerjakan tugas bukan untuk poya-poya nonton bioskop lalu uangnya tidak dibayarkan uang kos atau tidak membayar uang kuliah. Ya, atau jalan-jalan ke mall atau beli baju, beli ini, beli itu, lupa bayar uang kuliah, ya kan? Itulah jalan kekudusan, jujur, itulah jalan kekudusan. Setia kepada Tuhan Allah, ya berarti hormatilah ibu bapakmu, ya kan? Dibelikan laptop bagus-bagus, dijual pula. Bilang laptopnya dicuri, padahal dijual hanya untuk kebutuhan apa? Jalan-jalan. Dan yang parahnya mungkin kebutuhan untuk mabuk-mabukan, minum-minuman, pesta pora, ataupun kegiatan-kegiatan duniawi, kegiatan pesta pora, hawa nafsu, atau kegiatan-kegiatan jahat, ya kan? Misalnya membeli narkoba dan sebagainya, ya. Atau dikasih uang kos, tak dibayarkan uang kos kepada ibu kos atau bapak kos, sehingga diusir dari kos, nanti menjelek-jelekkan, bilang kos di situ tak benar, tak baik, ya kan? Lalu mau pindah di kos ini, ya rupanya sudah 3 bulan atau 6 bulan menunggak kos. Ya, bukan alasan tidak ada uang, karena memang sengaja. Ya. Dan segala macam, ya. Maka setiap hari itu kita menuju jalan kekudusan. Di jalan kekudusan itu penuh penderitaan. Maka suara hati yang matang menyatakan secara tidak langsung penerimaan atas tanggung jawab terhadap hidup dan perilaku kita sendiri. Cinta itu melahirkan tanggung jawab, kewajiban, dan kesetiaan. Tanggung jawab. Jadi kalau orang yang mencintai itu dia tanggung jawab. Mencintai Tuhan Allah dia tanggung jawab terhadap keperawanan dan keperjakaannya. Kalau dia cinta dengan pacarnya, ya pasti dia tidak akan melakukan tindakan-tindakan cabul dan perzinahan dengan pacarnya. Kalau dia mencintai orang tuanya, dia akan belajar dengan baik. Setiap waktu dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan belajar yang bermanfaat, bukan belajar yang tidak bermanfaat. Belajar yang jahat itu tidak perlu belajar. Itu ya mudah dipelajari. Tetapi belajar yang baik itu butuh proses. Proses membaca, proses membuat tugas, proses untuk ujian tengah semester, lanjut membuat tugas lagi, ikut kuliah, ya kan, praktikum dan sebagainya, ya kan, diskusi, ya kan, kerja kelompok, barulah selesai tugas, habis itu ujian akhir semester, ya kan.
di ujian akhir semester ya belajar dengan giat, ya kan, bisa mendapat nilai A, itulah jalan kekudusan. Menggunakan cara-cara yang jujur, cara-cara kehendak Tuhan. Tetapi kalau cara-cara yang salah, ya kan, tidak pernah datang kuliah, ya kan, karena mentang-mentang terkenal dosennya, ya kan, hanya pendekatan, ya kan, nilainya bukan berdasarkan nilai hasil yang apa didapatkan, nilainya adalah markup, ya kan, bahkan mungkin melakukan tindakan-tindakan beli nilai, ya, atau bahkan mohon maaf sampai jual diri untuk mendapat nilai, ya itulah jalan kesesatan namanya. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, memang banyak mahasiswa Katolik, tetapi sulit untuk mengikuti kegiatan bimbingan dan penyuluhan ini, karena memang kegiatan bimbingan dan penyuluhan itu membina diri sendiri dengan disiplin. Sama seperti kita buat jadwal, ya, kita bangun jam 4. Jadwal jam 4 itu apa yang kita lakukan? Jadwal doa. Kemudian kita mengecek tugas-tugas kita belajar, ya kan? Lanjut, kalau bisa misa pagi silakan, ya kan? Didiklah orang muda agar bertindak bijaksana. Nah, sementara kita tumbuh semakin tua, ingat itu. Kita tidak tumbuh semakin muda. Sekarang usia kalian berapa? Bertumbuh terus, tapi semakin tua. Saat itu juga semakin dituntut adanya tanggung jawab terhadap orang lain dan terhadap berbagai komitmen sosial yang berlaku di luar rumah atau di lingkungan kita. Waktu anak-anak kita misalnya ya bermain ya tidak dianggap serius, tetapi semakin kita bertumbuh, semakin dewasa atau semakin tua, apa yang kita lakukan itu akan menjadi ya suatu tanggung jawab terhadap orang lain dan terhadap berbagai komitmen sosial yang berlaku di luar rumah atau di lingkungan kita. Contohnya sekarang, kalau dulu kalian punya teman, main-main bersama, ya kan, ya bergembira bersama, pegang-pegang bersama, tidak masalah. Kalau sekarang sudah bertambah dewasa kan tidak mungkin. Ya, kalau kalian jalan bersama pasti wah pacaran ya kan, padahal udah teman, ya kan? Karena itu adalah namanya ya masalah sosial atau komitmen sosial. Ya, makanya ada mungkin yang dulunya kawan kecil, setelah ketemu mungkin ya agak menjaga jarak karena mungkin ya kamunya punya pacar atau temanmu punya pacar kan, supaya ya ada komitmen sosial di situ. Ya kalau kita pacaran itu kan ada komitmen sosial di situ. Ada komunikasi, ada ya minimal mau WA, tanya kabar dan sebagainya. Kalau kita punya pacar tak pernah komunikasi, itu bukan pacaran namanya. Banyak orang berpikir tuh pacaran itu apa? Pacaran itu kan komunikasi intensif, ya kan? Yang menyangkut komitmen-komitmen pribadi dan sosial. Ada tanggung jawab sosial di situ. Jangan pacaran kelewat batas, ya kan, tidur di kos pacarnya atau tidak pulang atau sebagainya, atau pacaran sudah melewati jam malam misalnya kan, jam subuh ya kan sampai pagi, ya itu kan bukan, pasti akan melanggar etika. Makanya akan menjadi pergunjingan di kos kok, ya kan, ketawa ketiwi, ya kan, gonta-ganti cowok yang datang di kos, ya pasti akan menjadi ya kan perguncingan. Jadi lalu bilang orang rese, lingkungan rese. Nah, akhirnya cari kos di tempat yang lain. Tidak ada kontrol sosial. Ujung-ujungnya yang kesal atau yang nyesal siapa? Ya pihak perempuan kan gitu. Atau pihak laki-laki juga, ya kan? Makanya ada norma-norma atau etika yang harus kalian patuhi. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya itulah pembentukan suara hati itu. Ya. Arah tanggung jawab yang dewasa ini semakin diperluas melewati batas-batas budaya dan masyarakat kita sendiri, sehingga mencakup bangsa dan kebudayaan lain. Tanggung jawab tersebut juga menyangkut kesadaran atas bagaimana perilaku kita saat ini akan membentuk dan mempengaruhi generasi yang akan datang. Jadi KMK UPB sudah membentuk generasi yang sekarang dan akan datang menjadi generasi yang beriman. Ya kan, 100% UPB, 100% Katolik, 100% Indonesia. Itu. Jadi kita sebagai mahasiswa Katolik Universitas Pancabakti itu akan menjadi generasi yang sekarang dan akan datang. Jadi kalau kalian sudah menjadi sarjana kan kalian akan menjadi alumni. Dan kalian ketika menjadi pimpinan-pimpinan atau aparatur atau misalnya menjadi pengusaha atau menjadi ya tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, akan membawa elemen dasar itu dan akan menjadi ya kan terang dan garam yang mencitrakan ya kan kaderisasi ke depan, mempengaruhi generasi yang akan datang.
Jadi kalau kalian sekarang tidak membentuk diri dengan baik, bagaimana generasi? Misalnya angkatan 2021, ya kan? Itu kan 2020, 2021 itu kan angkatan Covid. 2022 masih setengah Covid, ya kan? Sekarang sudah bisa tatap muka. Ini kan generasinya kan, ya kan? Yang kurang punya komunikasi dan interaksi sosial sehingga egoisnya tinggi. Ya, mana duli. Nah, kegiatan ini saya lihat hitung mana belasan orang yang ikut. Ya.